Oke, kita kembali lagi di Sportcast. Bung Sahar Ginanjar. Martin Paes kita punya. Iya. Ada Hernando, ada Nadeo. Ya kan? Tapi kita belum dengar ini. Pelatih kiper di timnya Kluivert ini siapa? Ya kan? Belum ada. Puropan belum kasih bocoran nih. Menurut Anda nih. Walaupun sehebatnya Martin Paes. Sebagusnya Hernando di Liga ataupun Nadeo. Pasti butuh dong. Pelatih kiper. Butuh, karena kiper itu beda sama yang lain. Dia posisi yang eksklusif. Dia punya pelatih sendiri. Bila kiper salah juga pelatih kiper yang nilai, bukan pelatih kepala. Jadi kiper itu posisi yang sangat eksklusif. Jadi tidak bisa kiper dinilai oleh pelatih back atau pelatih Penyerang. pelatih kepala, itu tidak bisa. Tetap dia acuannya terhadap pelatih kiper itu tersendiri. Ya, karena yang bertanggung jawab untuk itu Bertanggung jawab. adalah pelatih kiper. Betul. Dia yang memastikan kepada pelatih kepala, Boy, Siapa bahwa yang kiper siap. ini yang siap. Itu pelatih kiper yang akan memberikan masukan ke Kluivert. Makanya Kluivert tidak boleh salah pilih. Dan pasti Kluivert tahu itu. Oh, artinya tetap ada pelatih kiper. Ada. Wajib ada. Wajib Untuk- ada dan ada. Nantinya akan Oke. bersama-sama dengan dia Iya. untuk ikut, mungkin dari Belanda juga. Dan Kluivert tahu. Iya, Oke. gitu. Wah, kalau nama Van der Sar masuk Bung di situ. Eddie Hoy siapa? Eddie Hoy, Ada Hoy, ya Martin kan? Stukenberg. Martin Stukenberg. Tapi kalau Van der Sar banyak yang ingin Van der Sar karena kan dia satu kloter di Ajax dengan Ah iya, Kluivert. Ya, di tahun, iya, iya. Satu angkatan dia. ya, tahun berapa? Tahun 95 mereka sukses di Piala Champions, kan Kluivert yang bikin gol. Iya, kan? iya. Siapa? Milan tuh siapa? Kalah itu. Van der Sar yang ada. Cuma apakah Van der Sar mau nggak? Tapi siapapun pelatih kiper, kalau nama-nama tadi yang Boy sebut itu Eddie Hoy tim nasional, Stekelenburg tim nasional. Iya. Jadi bisa aja. Dan Kluivert lebih tahu tentunya yang punya hubungan yang baik dengan dia. Betul. Ya kan, yang bisa bekerja sama dengan dia. Dia nggak mau ambil kalau orang saya nggak bisa bekerja sama dengan Sahar. Betul. Susah dong. Sahar juga mau. Bung Ropan saya mau karena Anda cocok dengan saya gitu. Satu paket itu. Iya. Sehingga enak-enak untuk bekerja Ya, sama. sama tim. Iya, sesama tim. Jadi bisa. Latih fisik sudah. Quintin Jacoba. Quintin Jacoba. Iya. Iya. Terus bersama dia di Curaçao. Jadi yang dikenal oleh Kluivert bersama-sama. Jadi makanya orang-orang ini harus penting di dalam. Yang bisa membantu dia kan dia penting karena tidak mudah loh ini. Ini pertaruhan besar bagi Kluivert setelah menggantikan SDY. 4 pertandingan ke depan krusial kan. Krusial. Iya, terutama di bulan Maret. Australia. Australia. Kalau kita bisa menang lolos. Menang ya. Tapi yang berkembang juga di Australia nih, Bung. Pelatih Australia. Tony Popovic. Tony Popovic. Ya. Ini juga agak bingung nih. Seperti apa timnas bermain? Bukan hanya kita Iya. yang menunggu di bulan Maret nanti. Pelatih Australia pun ini seperti apa? Dan dia kan tahu ketika kita masih ditangani STY, mereka datang ke Jakarta, mereka serang itu ibaratnya 2 hari 2 malam mereka serang kita. Iya. Kita bertahan kan? Tapi kuat. Kuat. Martin pasti bawa Mister banyak penyelamatan. Iya. Jai Isyas di belakang jadi kuat. Jadi mereka mengurung habis. Tapi kan tidak ada gol. Nah sekarang kan berbeda. Pola Iya. berbeda. Cara mainnya kan berbeda. Betul. Bukan lagi counter attack, tapi Kluivert ingin bermain secara ofensif. Iya. Terbuka dengan attacking football dia. Iya. Ya. Ini yang rame itu akan menjadi pembahasan bagi Tony Popovic. Bahaya ini kalau mereka bermain tandang, tapi mereka keluar kan. Tentu dia akan lihat materinya seperti apa nih. Dan mereka sudah dengar bahwa kita akan kedatangan seorang pemain dari Oxford yang bermain di Championship oleh Romani. Mereka tahu, udah tahu akan kedatangan seorang Jairo Herbert yang bermain di Crystal Palace dan sekarang di Royal Antwerp. Yeah. Mereka melihat itu, mengantisipasi. Wah ini nggak mudah loh. Kalau mereka datang dengan tim seperti ini, bahaya Indonesia. Jadi wajar kalau mereka agak sedikit ketar-ketir juga lawan kita kan. Penasaran mereka seperti apa? Penasaran. Berusaha mencari ini polanya seperti apa. Ini pasti intel-intel dari Federasi Sepak Bola Australia akan datang. Karena Australia itu kan harus menang lawan kita. Kalau mereka ingin lolos, mereka harus menang. Itu harga mati buat mereka. Kita kan cukup dengan imbang. Kalau imbang itu kegagalan bagi Australia. Enak buat kita kan sesuai dengan Kluivert bilang kan 4 poin. 4 poin. Draw di Sydney dan kita ambil lawan Bahrain di GBK. Ya. Kalau kita menang lebih luar biasa. Australia kenapa harus menang melawan kita? Karena mereka pikir menang lawan Indonesia pasti mereka lolos. Karena setelah itu mereka ketemu Cina. Nah mereka ke Cina mereka bisa ambil Cina 6 poin kan. 13 poin. Sekarang 7 poin mereka. Tenang mereka. Tinggal 2 mereka atasi Arab sama Jepang. Jadi aman. Makanya 2 pertandingan ini bagi dia krusial. Terutama Indonesia. Jangan hilang sama Indonesia. Mumpung kami bermain di kandang ini. Ya.
tapi dengan kondisi yang berbeda. Itu yang gue bilang kan, mereka agak bahaya juga ini kan. Penasaran gitu. Kayak apa gitu. Iya, walaupun dia agak sedikit menganggap enteng ke Clifford, dia bilang ini kurang pengalaman apa semua, tapi ingat di belakang Clifford itu ada tiga asisten yang kuat. Dani Lansat, Alex Pastoor dan Gerald Vandenberg. Iya. Iya, apalagi kalau Edith Van Sar datang kan, wah lebih gawat itu. Oke. Atau dirteknya misalnya Ruud Gullit ada di sana kan, wah lebih. Ini kan sudah singgung Dirtek nih. Ya, Langsung kita dia cuma sebentar langsung, spill ya. sebentar aja, bukan berarti Oke. bukan berarti Gullit lah boy, Iya, cuma iya, ini aja. Iya. Ini Bercanda aja. Ini keceplosan ini bisa benar bisa enggak, ya kan? Bercanda aja saya. Tapi dari ini kan komunikasi Anda dengan ketum juga kan intens nih, apalagi beliau ada di sana pada waktu itu. Soal Dirtek ini clue-cluenya apa nih Bung Ropan, ya kan? Saya bertanya juga ke beliau tadi, dia bersabar belum boleh dibocorkan gitu, Mas Har. Jadi dia bilang ini rahasia ini. Cuma kan saya tetap tanya ke beliau dong, pancing aja. Pak, ini dari Belanda lagi atau dari Jerman? Nah, ya salah satu lah. Mungkin Belanda cuma ketawa, dia salah satu. Berarti salah satu. Kalau nggak Belanda, Jerman. Tapi menurut saya mungkin Belanda biar ada bisa connect chemistry yang dapat dengan Oke, Clifford. jadi clear ya. Iya, Netizen semua. Clear. Pak, yang pasti bukan dari Inggris, bukan dari Spanyol, Iya. bukan dari Portugal, Iya, tapi mungkin Belanda. Belanda atau Jerman. Iya, kalau Belanda itu ada nama-nama yang sudah beredar. Kalau tadi kan saya udah ada Ruud Gullit, ada Simon Tahamata, Oke. ada Wesley Sneijder. Iya. Itu kan yang nama-nama yang muncul. Tapi kita nggak tahu. Ada yang bilang Van Gaal, nggak mungkin Van Gaal. Ya, tapi yang nama-nama itu. Bung Ropan, ada juga nih sekarang lagi beredar nama-nama. Apakah nama-nama yang lama yang dulu ikut timnas akan dipanggil lagi di era Clifford ini? Karena ada dua asisten kan, nanti Ya. akan mendampingi. Mark Locke pun sempat disinggung namanya, ya kan? Tapi punya lisensi nggak? Sorry, untuk menjadi pemain. Oh pemain. Oh, Saya kira dua asistennya akan dipilih. Elkan Bagot, apakah akan dipanggil lagi ke? Kalau soal Mark Locke saya pikir belum ya, belum ada info apakah dia akan dipanggil. Karena di gelandang juga kan kalau ada Jairo kan lebih penuh karena sudah ada Ivar Jenner, Tom Haye kan banyak sana. Ya. Mungkin Ricky Kambuaya akan bersatu sana. Ya, Yasin Hapner juga masih bisa didorong sebagai gelandang. Ya. Tapi Elkan Bagot saya pikir satu nama yang bisa dipanggil. Dan itu pasti akan diambil. Tempat bagi Eliano Reinders kemarin main bagus dengan Paxwell, dia akan mendapat tempat juga. Ya. Bagus karena kan ada coba Yersi baru, dia ada makan bersama dengan Pak Erik, dia ada. Jadi siapa yang makan bersama dengan beliau menurut saya akan diboyong oleh Patrick Kluivert. Dan itu yang ada Verdong, Tom Haye, Ragnar, itu kan yang ada di sana yang makan bersama. Jadi saya pikir ini akan masuk. Tinggal Elkan Bagot ya akan ikut sama Romani kan dari kalau sudah jadi Marcelino udah pastilah ya kan akan Bung, ikut. kalau Emil Audero, Kiper nih. penjaga gawang keturunan Lombok yang sekarang bermain di Como, itu masuk atau dipanggil Lahir di Mataram dia, Mataram. lahir di Mataram ya. Iya. Nah, Anda memilih siapa sebagai starting line up-nya? Paes atau Emil. Emil? Dari segi pengalaman, dari segi liga sih pastilah saya lebih pilih Emil ya. Oh, Emil Audero ya. Pasti dia pernah main di Liga Italia gitu kan. Sampdoria. Sampdoria gitu lah. Dia dijebol dari Juve kalau nggak salah ya. iya. Juve. Didikan Juve. Didikan Juve kan. Iya, iya. Dari Juve. Dia pengalamannya Bang Boy lebih oke Oke. daripada Martin Paes kan main di Liga Amerika ya. American Dallas. Itu kan Dallas. Itu bisa jadi pertimbangan, tetapi masalah penjaga gawang itu kalau dua-duanya bagus pelatih pun akan bingung pilih siapa gitu, karena kan Bingung atau senang? bingung dalam arti siapa yang main Starter. gitu loh. Kalau seneng pasti seneng, saya nggak punya ini ada ini, ini Iya. cedera ada ini gitu. Ya tim harus begitu kan Bung Ropan? Betul, harus Dua-duanya harus satu iya, kedalamannya satu level, ya. level. Iya. Jadi nggak bingung si pelatih akan memainkan siapa, nggak bingung gitu. Oke, Kalau jadi saya pilih Emil gitu. Tapi Bung Ropan? Iya, kalau memang dari segi CV-nya ya memang pasti Emil kalau dari CV ya. Tapi kalau dari sisi yang lebih siap saya pikir Martin Paes karena dia sudah lama udah menyatu Oke. dengan Udah timnas. ngeblend lah Sejak dengan- lawan Arab Saudi kan dia datang dan dia sudah ada dan dia tampil bagus. Kalau menurut rapornya seorang Martin Paes ini hebat. Di antara yang bisa menahan penalti Arab itu yang Boy bilang tadi kan. Ya. Bagus lawan Australia. Itu ada 4-5 penyelamatan yang luar biasa. Ya. Main di GBK. Kalau tidak ada Martin Paes di belakang bocor habis itu penjaga gawang kita. Ya terlepas dia ada buat satu kesalahan lawan Jepang itu kan. Ya. Tapi saya pikir dia akan menjadi pemain utama. Namun saya pikir
ini baik kalau ada Emil Odero karena kita butuh pelapis. Ya. Bukan berarti Hernando jelek atau Betul. Nadeo jelek. Nadeo jelek. Tetapi kita butuh yang punya pengalaman yang kuat. Apalagi kalau kita lolos ke Piala Dunia kan. Betul. Kita punya kiper, kita bisa bawa 3 kiper atau 4 kiper bahkan sekaligus di sana. Walaupun memang cuma 3 kiper mungkin akan masuk, tapi ya saya pikir butuh Emil. Kalau Martin Paes ada apa-apa, bahaya. Dan, Emil dan bisa kiper masuk. lokal pun Iya. bisa melihat, Bisa terpasu juga kan? Bisa ya Iya. tepat, Bisa belajar kan? bisa Iya, motivasi, bisa motivasi. melihat mungkin dia tidak punya teknik seperti ini punya, Emil punya, Paes punya, tapi di Nadeo, Hernando ada yang nggak punya. Jadi dia bisa belajar gitu di kiper Sip. tersebut. Siap. Oke, udah sejam nih kita bicara. Dan tentunya kita berharap netizen tetap dukung U20 kita. Harus semua dukung. Terlepas dari banyaknya kekurangan, Ya. kita harus dukung timnas kita bertarung di Piala Asia. Ya, itu penting. Ya kan? Cuma itu yang bisa kita katakan. Ya. Ya kan? Semoga Coach Indra bisa menemukan jalan keluarnya dan tampil prima luar punya formula biasa. terbaik lah untuk Belum 2 poin ya. ya Seri lawan Iran Iran. dan seri lawan Uzbek. Itu dulu kalau menang. Oh, itu luar biasa. Bonus itu, bonus. Bonus kalau menang. Oke. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Terima kasih. Bung Sama-sama, Roman. boy. Kita akhiri Sport kita malam hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan.